Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis software. Namun, sebelum itu, apa sih itu software? Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di perangkat. Software terbagi ke dalam 3 kategori. Berikut penjelasannya. Jenis yang pertama yaitu software berdasarkan market. Perangkat lunak berdasarkan market adalah jenis perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasar atau industri tertentu. Ini berarti perangkat lunak tersebut dibuat untuk menawarkan solusi yang relevan dan bermanfaat dalam suatu industri atau segmen pasar tertentu. Jenis software ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu perangkat lunak generik atau off-the-shelf software. Perangkat lunak generik adalah perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan oleh berbagai jenis pengguna atau bisnis tanpa modifikasi khusus. Mereka diproduksi dan dijual dalam jumlah besar kepada pasar yang luas. Contohnya yaitu Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, atau permainan komputer. Perangkat lunak customized yaitu perangkat lunak yang dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan unik suatu bisnis atau organisasi tertentu. Mereka dirancang dan dikembangkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Contohnya yaitu sistem informasi inventaris yang ada pada perusahaan atau Gojek. Selanjutnya yaitu software berdasarkan platform. Jenis software platform mengacu pada jenis perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada suatu platform atau sistem operasi tertentu. Jenis software ini terbagi menjadi 8 bagian. Software mobile. Perangkat lunak mobile adalah jenis perangkat lunak yang dirancang khusus untuk berjalan pada perangkat seluler seperti smartphone dan juga tablet. Contoh perangkat lunak mobile yaitu seperti aplikasi WhatsApp, aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, dan lain sebagainya. Perangkat lunak sistem adalah sistem operasi yang bekerja untuk mengelola semua program komputer. Contoh perangkat lunak sistem yaitu Microsoft Windows, Mac OS, dan Linux Ubuntu. Perangkat lunak tertanam. Perangkat lunak tertanam adalah perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan mesin atau perangkat yang biasanya tidak dianggap sebagai komputer. Umumnya dikenal sebagai sistem tertanam. Contoh perangkat lunak tertanam yaitu firmware pada perangkat elektronik seperti mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Bisnis software. Bisnis software adalah aplikasi atau tools untuk membantu perusahaan dalam mendukung, meningkatkan, dan membuat proses bisnis mereka berjalan secara lancar. Contohnya yaitu ERP, Enterprise Resource Planning. AI atau yang biasa kita kenal dengan kecerdasan buatan, seperti kepanjangannya yaitu Artificial Intelligence, merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Contoh dari AI yaitu seperti Siri, Google Assistant, dan lain sebagainya. Perangkat lunak teknik. Perangkat lunak teknik adalah jenis perangkat lunak yang digunakan dalam berbagai aplikasi di bidang teknik seperti desain, simulasi, permodelan, atau analisis. Contoh perangkat lunak teknik yaitu AutoCAD. Software komputer personal. Perangkat lunak komputer personal adalah jenis perangkat lunak yang dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi atau komputer milik sendiri. Nah, contoh software komputer personal ini yaitu Microsoft Office, Suite, dan lain sebagainya. Real-time software. Real-time software adalah perangkat lunak yang mengukur, menganalisis, dan mengontrol kejadian nyata secara real-time. Contoh real-time software yaitu sistem kendali lalu lintas udara atau ATC. Yang terakhir yaitu software berdasarkan lisensi. Ini software berdasarkan lisensi, yaitu perangkat lunak berdasarkan lisensi merujuk pada model distribusi perangkat lunak yang melibatkan aturan dan persyaratan tertentu yang mengatur penggunaan, penyebaran, dan hak kepemilikan perangkat lunak. Software berdasarkan lisensi terbagi menjadi 6 bagian. Lisensi open source, yaitu lisensi yang memungkinkan sebuah software untuk dikembangkan kembali oleh orang lain. Jadi, software dengan lisensi ini adalah sekedar alat yang dibuat untuk bisa digunakan bebas oleh masyarakat dunia. Dengan lisensi ini, pengguna bisa bebas menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source ini berkembang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya GNU atau GPL, FreeBSD, DMGL, hingga HTML. Lisensi freeware. Lisensi ini memungkinkan penggunanya bisa membagikannya ke orang lain dan digunakan kembali oleh mereka secara gratis. Namun, lisensi freeware ini membatasi penggunanya pada fitur-fitur khusus. Kalau mau lebih lengkap,
ya kita harus membelinya. Lisensi ini umum ditemui pada software yang bersifat mendukung, seperti iCandy yang menempel pada properti Adobe Photoshop. Lisensi komersial, yaitu lisensi yang mengharuskan penggunanya untuk melakukan pembayaran khusus terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Untuk menggunakannya, kita harus membayar atau membeli atau bisa dengan mendapatkan izin dari pemilik software, contohnya Windows. Lisensi non-komersial, yaitu software dengan lisensi yang hanya dibuat dan digunakan pada aktivitas sehari-hari yang standar. Lisensi non-komersial ini dibuat tidak semata-mata mencari keuntungan, sehingga kita tidak bisa menggunakan tanpa membayarnya. Contoh software yang menggunakan lisensi ini adalah software penyedia layanan bantuan masyarakat seperti rumah sakit dan sekolah. Lisensi shareware. Shareware merupakan sebuah lisensi software yang memberikan hak atau aksesnya bisa disebarluaskan pada masyarakat. Lisensi ini memungkinkan penggunaannya menggandakan software dan digunakan oleh banyak orang tanpa izin dari pemerintah. Konsep yang digunakan dalam lisensi ini memang sesuai dengan kata yang disematkan pada namanya, yakni hardware. Lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu masa aktif dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi ini bisa ditemui pada software perusahaan kecil. Selanjutnya ada lisensi trial. Dalam bahasa Indonesia, trial bisa diartikan sebagai coba. Lisensi ini biasa ditemui oleh keperluan demo pada software baru. Ketika software belum diluncurkan ke masyarakat atau sudah diluncurkan tetapi punya batas masa aktif, itulah lisensi trial. Lisensi ini mengizinkan penggunanya untuk menggunakan, menyalin, atau menggunakan software itu secara bebas. Namun, karena bersifat trial, seringkali software dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dan fasilitas lengkap seperti versi komersialnya. Software dengan lisensi trial ini hanya bisa digunakan pada satu perangkat dengan masa uji coba tertentu, bisa 7 hari atau 30 hari.